Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismadi. Saya adalah fotografer roll-rollan yang motret di kampung-kampung. Hari ini saya ngevlog di mobil karena selama pandemi COVID ini anak saya libur, jadi saya nggak bisa ngevlog di rumah. Saya bahkan nggak bisa ngedit. Saya kalau ngedit malam, siangnya ngantuk, jadi saya nggak bisa ngevlog. Digangguin anak-anak. Anak saya yang paling kecil umurnya 2 tahun. Tiap kali saya mendekat ke komputer, nyalain komputer, dia juga mendekat ke saya. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tempat yang paling aman buat ngevlog ya di mobil ini. Ada yang nanya, Mas mau mulai karir gimana sebagai fotografer? Saya akan cerita soal itu. Saya motret tahun 2008. Saya dari Pekalongan, teman-teman, Jawa Tengah. Saya lulus SMA tahun 2001. Terus saya kuliah di UGM jurusan filsafat. Itu pilihan terakhir, pilihan pertama dan kedua nggak diterima karena saya nggak lolos, kurang pinter. Satu-satunya yang diterima ya di filsafat karena yang daftar pun nggak ada. Jadi saya diterima bukan karena pinter tapi karena kekurangan siswa. Siswanya cuma satu angkatan, nggak nyampe 50. Kalau teknik kan 500, kalau filsafat nggak nyampe 50. Lulus dari filsafat 2006. Saya melanjutkan S2 di Sanata Dharma. Sambil melanjutkan S2 saya sempat ngajar jadi dosen selama setengah semester. Oh iya, lulus saya menikah. Istri saya langsung hamil. Jadi sambil ngajar itu istri saya hamil, saya ngajar sambil S2. Itu berat, sambil jualan burger. Jadi saya udah jualan burger sejak semester terakhir. Waktu skripsi itu saya udah usaha jualan burger. Jadi pada saat menikah, ngajar jadi dosen pengganti, dosen cadangan, dosen asisten, bukan asisten dosen cadangan. Saya cadangan. Menikah, ngajar, jualan burger, S2. Menikah istri saya hamil, otomatis kalau hamil lebih sulit kan dia nggak bisa mana-mana, mual dan sebagainya. Uang nggak ada, penghasilan nggak ada, penghasilan menipis, pas-pasan maksudnya. Saya nggak kuat, akhirnya kuliah S2 saya nggak saya lanjutkan. Ngajar nggak saya lanjutkan. Saya memutuskan untuk fokus dagang karena waktu itu terpengaruh untuk menjadi entrepreneurship. Ya hobi motret saya suka motret. Saya udah suka motret waktu itu tapi nggak punya kamera, cuma pinjem. Saya punya kamera analog tapi nggak punya kamera digital. Kamera analog punya bapak saya karena saya ngerti fotografi dari bapak saya. Oh ya, bapak saya ini guru agama, tapi dia hobi musik. Jadi dia punya organ tunggal, dia main musik. Dia player organ tunggal. Bapak saya juga punya koleksi kamera. Jadi bapak saya ini PNS, guru agama ya, terus player, pemusik, player organ tunggal, juga fotografer. Tapi di Jogja waktu itu saya nggak motret sebagai pekerjaan. Saya belum memutuskan bahwa memotret adalah pekerjaan saya. Pekerjaan saya adalah waktu itu saya bercita-cita pengen jadi dosen karena lulus dari filsafat. Saya pengen jadi dosen, tapi setelah menikah dan menghadapi kenyataan hidup dan kayaknya dosen belum bisa memberikan penghasilan, saya memilih untuk jadi pengusaha burger dulu.
bukan pengusaha, sebenarnya cuma jualan kaki lima, jualan burger. Sementara istri saya hamil, punya 2 cabang. Jalan tapi tidak berkembang. Lalu setelah istri saya mau melahirkan, bapak saya nanya mau melahirkan di mana. Saya bilang di Jogja. Bapak saya menyarankan jangan di Jogja, di Pekalongan aja, karena tetangga saya di Pekalongan, di rumah saya di Pekalongan adalah bidan, adalah rumah bersalin. Jadi rumah saya ada satu rumah lagi itu rumah bersalin. Di tempatnya Buna Soha saja, karena kalau di Jogja nanti serba repot semuanya. Saya mikir, dan ya memang akan serba repot, jadi saya putuskan di Pekalongan. Sebulan sebelum istri saya melahirkan, kami pulang ke Pekalongan, meninggalkan usaha burger yang berkembang juga enggak sih, biasa-biasa saja. Saya ngajar sudah saya tinggal sebelum itu. Kuliah sudah saya tinggal juga. Kuliah sudah semester 2 masuk semester 3. Pada saat itu bapak saya udah nggak motret lagi. Pada saya pulang itu bapak saya udah lama nggak motret, kameranya udah lama nggak motret karena sedang asik jadi player, sedang rame-ramenya jadi player. Perias kenalan bapak saya ini bingung nyari fotografer karena waktu itu musim rame, manten di mana-mana, jumlah pengantin lebih banyak dari jumlah fotografer. Perias langganan bapak saya itu nyari fotografer nggak nemu-nemu, fotografer langganannya ada 3 itu penuh semua. Akhirnya bilang ke Pak Guru manggilnya, Pak Guru. Jadi bapak saya itu player tapi dipanggil Pak Guru. Pak Guru, tolong dicarikan fotografer kalau jenengan ada yang kenal. Oh iya, coba nanti saya carikan. Waktu itu istri saya itu udah hampir melahirkan. Terus bapak saya pulang bilang ke saya, butuh fotografer. Ini ngopo ora? Kowe wae sing motret. Kenapa nggak kamu aja yang motret? Saya tanpa pikir panjang, nggak tahu kenapa. Saya nggak berpikir 2 kali, saya jawab iya. Oke, iya. Tak ambil jobnya. Oh iya, padahal itu permintaan periasnya pakainya kamera digital dan bapak saya nggak punya kamera digital, punyanya analog semua. Tapi pakai kamera digital. Oh iya, nanti saya, jadi langsung kepikir nanti saya pinjem punya teman saya yang di Jogja. Tapi langsung diterima. Terus periasnya ditelepon, sudah dapat anak saya, gimana, mau nggak? Mau, oke, bisa motret kok Pak, bisa. Padahal saya belum pernah motret manten, motret cuma ngerti teori aja. Ya bisa. Terus saya ngubungi teman yang di Jogja, saya pinjam kameranya untuk tanggal sekian. Ya oke. Dan itu tanggalnya adalah pada saat HPL, pada saat hari kelahiran anak saya, hari perkiraan lahir. Ya oke, dia bilang oke. 2 hari kemudian dia bilang, sorry nggak bisa. Jadi dia udah bilang oke, terus 2 atau 3 hari kemudian dia membatalkan, sorry nggak bisa, kameranya mau dipakai. Padahal periasnya itu setelah saya bilang oke, dia masukkan 3 job lagi. Jadi saya dapat 4 job langsung, padahal saya nggak bisa motret dan saya nggak punya kamera. 4 job, saking si perias itu saking bingungnya nyari fotografer, jobnya dikasih ke saya. 4 job, dia punya banyak job, yang 4 job itu dikasih ke saya. Karena udah dikasih 4 job, saya nggak punya kamera digital, padahal permintaannya kamera digital. Ibu saya langsung, ya udah beli aja. Jadi saya dimodali, saya nggak punya uang dari burger cukup untuk makan sehari-hari, nggak punya tabungan, nggak punya uang. Saya dimodali, saya inget banget,
saya dimodali 8 juta. 8 juta saya belikan D40 D40X dengan lensa 1785. 8 juta 200.000 atau berapa gitu, saya dimodali segitu untuk beli kamera. Kalau saya motret biasa gitu bisa pakai analog, tapi digital belum pernah. Jadi saya melakukan beberapa percobaan dulu sampai pada akhirnya anak saya lahir jam 4 pagi. Saya motret jam setengah 7 pagi. Anak saya lahir jam 4 pagi, saya motret untuk pertama kalinya jam setengah 7. Ya, jadi sampai sekarang, jadi kayaknya jadi profesi saya sebagai fotografer itu seperti hadiah. Sepertinya anak saya namanya Raka. Sepertinya Raka ini datang gitu, dia datang terus ngasih hadiah ke saya gitu. Ini Pak, pekerjaan. Ini Pak, Bapak nggak punya pekerjaan kan? Ini saya kasih pekerjaan. Dan itu jadi pekerjaan saya sampai sekarang, profesi satu-satunya profesi yang menghidupi sampai sekarang. Saya pernah pengen punya sampingan, tapi nggak pernah ada yang jalan. Satu-satunya profesi ya fotografer. Job pertama itu hancur lebur, nggak jelas. Tone warnanya nggak jelas. Saya motret, saya ganti lagi white balance-nya saya rubah lagi. Saya kaget ternyata ketika saya nyoba, saya latihan hasilnya bagus, ternyata ketika di lokasi manten hasilnya amburadul. Ada leos warna kuning, ada hasilnya secara pencahayaan bagus, tapi tone warnanya, white balance-nya yang hancur. Di job pertama itu white balance-nya hancur. Untungnya masih ada job kedua, saya nggak tahu. Jadi job kedua lebih baik. Job kedua itu, job pertama itu tanggal 28 Februari tahun 2008. 28 Februari tahun 2008 anak saya lahir. Terus tanggal 29 tahun kabisat kan itu. Tanggal 1 Maret job kedua. Tanggal 1 Maret. Tanggal 29 itu saya pusing, anak saya baru lahir tapi saya pusing ngutak-ngatik di komputer, di Photoshop. Waktu itu saya nggak kenal Lightroom. Saya kenal Lightroom baru tahun 2018. Tahun 2008 sampai 2018 saya nggak tahu Lightroom. Di Photoshop ngutak-ngatik warna tapi nggak dapat. Tanggal 1 Maret job kedua itu saya motret hasilnya lebih bagus. Jadi ketika diantarkan ke Prias itu, job yang tanggal 28 itu amburadul, tanggal 1 sudah lebih bagus. Itu yang menyelamatkan saya. Kalau saya ngantar satu job saja, yang amburadul ini hancur sudah. Yang menyelamatkan saya job kedua ini nggak bagus, white balance-nya tetap jelek, tapi lebih bagus dari yang pertama. Yang ketiga lebih bagus lagi. Tapi waktu nganter aja saya udah hampir dicaci maki sama Priasnya. Kok warnanya jelek, dikomplain habis-habisan. Tapi Priasnya nggak bisa membatalkan job ketiga karena ketika saya nganter job ketiganya sudah saya foto tapi belum jadi hasilnya. Yang ini jangan sampai begini. Pokoknya saya diwanti-wanti. Tapi untungnya job ketiga diterima sama dia. Job ketiga diterima, job keempat diterima, dikasih job lagi. Job ketiga saya sudah pakai 2 flash. Yang satu nempel di body, yang satu masih dipegang, tapi bukan pakai flash internal lagi.
akhirnya dikasih job lagi, bahkan Riasnya seneng. Job keempat itu sudah bagus, white balance sudah bagus banget white balance. Saya menyesuaikan diri dengan dari 2 job pertama itu. Job kedua udah lumayan, job keempat udah, job ketiga udah lumayan lagi, job keempat udah bagus. Job keempat udah bagus, saya dikasih job lagi untuk musim itu ya, bulan itu. Beberapa job lagi, bulan itu selesai, saya dikasih job untuk musim berikutnya. Untuk bulan, waktu itu bulan apa saya lupa, jadi untuk bulan 2 bulan berikutnya. Bulan berikutnya ini agak sepi, bulan berikutnya rame, dan saya dikasih job untuk bulan itu yang rame dan banyak banget. Saya nggak tahu, mungkin 80 atau 70%-nya jobnya dia dikasih ke saya semua. Namanya Bu Asih. Itu saya terima kasih banget sama Bu Asih. Mungkin waktu itu 80% jobnya Bu Asih dikasih ke saya semua. Padahal anak saya udah lahir, usia udah 1 bulan. Rencana istri saya masih di Pekalongan, karena anak saya baru akan saya bawa ke Jogja lagi setelah 5 atau 6 bulan. Tapi saya sudah mau ke Jogja lagi, sudah mau jualan burger lagi. Barang-barang saya masih di Jogja semua, tapi karena saya dikasih job untuk bulan musim berikutnya itu, saya nggak jadi ke Jogja. Saya ke Jogja untuk ngambil barang-barang saya yang ada di kontrakan. Saya ke Jogja untuk pindah. Saya ke Jogja untuk pindah karena dan saya sangat menikmati saat memotret. Dulu saya pengen jadi dosen, saya jadi dosen. Lalu saya pengen jadi pengusaha dan saya jualan kaki lima di Indomaret. Saya jualan edam burger di Indomaret. Saya ada 2 tempat waktu itu. Tapi ketika motret dan ketika jadi dosen, yang saya pikirkan adalah dapat uang. Ketika jualan burger, yang saya pikirkan adalah dapat uang. Ketika motret, saya nggak mikir dapat uang. Ketika motret, saya seneng aja. Saya mikirkan hasilnya bagus. Saya motret, mikir supaya hasilnya bagus, bahkan bukan untuk pengantinnya, bukan untuk memuaskan pengantin, bukan untuk memuaskan perias. Saya motret, mikir hasilnya bagus untuk memuaskan diri saya sendiri, karena saya seneng kalau hasilnya bagus. Saya bahkan nggak peduli dengan uangnya. Waktu itu berapa mas? Terserah mbak, saya nggak tahu harga. Terserah jenengan mbak, berapa biasanya berapa, saya oke aja. Motretnya jauh, saya nggak kepikiran minta transport. Saya motret jauh itu seneng aja. Pokoknya motret. Saya seneng motret. Saya menikmati momen motret itu. Saya menikmati momennya. Jadi saya nggak mikirkan uangnya, saya nggak mikirkan lokasinya. Waktu itu jauhnya sih ditempuh pakai motor gitu, nggak sampai sejam, tapi tetap aja itu hitungannya kalau sekarang jauh, karena kalau sekarang saya motret paling 15 menit kayak motor, nggak nyampe setengah jam itu saya nggak pernah motret yang jarak tempuhnya setengah jam pakai motor, nggak pernah, pasti 15 menit. Kalau udah setengah jam lebih, yang motret fotografer saya, nggak saya sendiri. Tapi waktu itu jarak tempuh
sejam itu kan lumayan jauh ya, 25 kilo gitu. Itu saya sangat menikmati. Setelah itu job itu datang begitu aja, datang tanpa saya mengundang, tanpa saya promosi, tanpa saya apa, job itu datang begitu aja. Itu baru musim kedua loh, setelah Bu Asih ngasih 70% jobnya ke saya semua. Jadi tiap motret kan misalnya 2 roll gitu, saya kasih 2 roll, selalu saya kasih contoh. Memang gitu, memang ngasih contoh untuk periasnya. Nah, contoh saya ini dilihat oleh teman perias, temennya Bu AC. Kan contoh selalu ada di ruang tamu kalau perias kan. Temennya men otomatis lihat tiba-tiba waktu itu ada 2 perias baru yang menghubungi saya. Mas, saya dapat nomor dari Bu AC, jenengan bener motret po? Iya, tanggal ini bisa nggak motret, lego nggak? Tiba-tiba ngasih job. Saya terima jobnya, berangkat, fotonya jadi, dikasih job lagi, dan itu nggak berhenti jobnya sampai perias kedua, ketiga, sampai akhirnya banyak perias sampai tahun pertama terlewati, tahun kedua. Itu kayaknya kemungkinan karena kan itu tadi saya ngasih contoh file ke Bu AC, contoh hasil cetakan 4R untuk Bu AC, memang untuk ditunjukkan ke calon pengantin kan, selalu seperti itu. Contoh foto itu selalu ada di ruang tamu, jadi kalau temen perias datang otomatis ngeliat contoh foto itu kan. Kayaknya yang membuat mereka tertarik karena saya mungkin fotografer pertama di Pekalongan roll-rollan yang motret pakai payung. Waktu itu kebanyakan semuanya kalau motret zaman analog itu, kalau motret mesti pakai flash nempel di body, terus di bounce ke atas, dikasih reflektor. Di Pekalongan gitu, dikasih reflektor. Kadang flashnya 2 dikasih bracket, jadi flashnya 2 jejeran, yang satu ada bracketnya. Bracket itu nempel di kamera gitu, bracket itu alat untuk menempelkan flash kedua di kamera, tapi nempel di body semua. Jadi kayak stabilizer. Jadi nanti megang kameranya kayak stabilizer pakai 2 tangan. Satu megang body kamera, satu megang bracket. Itu nempel. Selalu begitu. Selalu pakai 1 atau 2 flash, tapi dua-duanya nempel di body, di bounce ke atas, dikasih reflektor agak besar. Akibatnya cahaya itu ngeflat dari depan. Akibatnya di sini ada sedikit bayangan. Kalau pakai bracket mungkin bisa ditutupi karena flash kedua ini kadang ditekuk ke samping, jadi bayangannya hilang, tapi tetap ngeflat. Nah, saya nggak pakai teknik itu karena dari dulu yang diajarkan oleh bapak saya itu teknik pencahayaan studio, pakai stand, pakai payung. Kenapa? Karena bapak saya mempelajari dari bukunya bahasa Inggris, ada gambar-gambarnya lengkap tapi bahasa Inggris, dan saya pun belajar dari buku itu. Terus bapak kan menunjukkan ke saya, nih cara motret itu seperti ini yang benar, dari buku. Jadi ketika saya motret manten, yang saya tiru adalah buku. Makanya saya karena pakai stand susah, makanya dipegang, tapi tetap teknis lightingnya itu sama kayak yang ada di buku itu. Teknis cara motretnya ya cara motret studio. Pertama pakai 1 flash, kedua setelah musim kedua ini saya udah pakai 2 flash. Saya udah pakai stand 2. Jadi
asisten saya waktu itu saya udah beli 2 kamera, terus Mas Andi berangkat sendiri. Saya berangkat sendiri. Saya udah make dua stand, 2 payung. Saya udah make. Waktu itu karena saya pilih yang murah, saya belinya lampu tronik. Lampu tronik itu waktu itu harganya 600.000. Saya beli yang murah, mereknya Metal. 600.000 pakai kabel. Jadi saya bawa roll kabel gitu. Saya bawa asisten tentu saja. Waktu itu masih bawa asisten. Pakai roll kabel, tapi udah pakai 2 payung. Saya beli Metal waktu itu tahun 2008 karena harganya murah, 600.000. Sedangkan flash adanya waktu itu bahkan Yongnuo belum ada. Seingat saya belum ada. Yongnuo itu seingat saya baru ada tahun 2010 atau 2012. Itu GN60. GN-nya 60, harganya 2,5 3 juta kurang. Harganya 3 juta kurang. Itu mahal. Itu adalah Yongnuo. Yongnuo itu murah, tapi harganya hampir 3 juta dan itu mahal. Apalagi yang speedlight, apalagi yang SB, apalagi yang asli Canon dan asli Nikon ya. Harganya 5 juta ke atas. Makanya saya beli yang paling murah 600.000. 600.000 adanya lampu yang pakai kabel. Lampu studio yang pakai kabel. Adanya itu 600.000, 800.000, 900.000. Saya beli yang 600.000. Sampai sekarang lampunya masih ada, udah rusak. Udah rusak tapi rusaknya baru 2 tahun yang lalu. Jadi saya pakai lampu itu 10 tahun. 10 tahun dipakai jebret tiap hari. Harganya 600.000 dipakai jebret tiap hari, 10 tahun bertahan. Jadi musim kedua itu saya udah pakai 2 payung. Dan perias temennya Bu Asih itu tertarik pada foto saya karena foto saya beda, nggak ngeflat cahayanya. Ketika dia lihat, mungkin ketika di albumnya Bu Asih dia lihat, kok ada foto yang beda nih, yang lain cahayanya kok wajahnya begini, yang ini wajahnya begini, yang ini wajahnya. Foto-fotonya Bu Asih, contoh fotonya Bu Asih yang difoto oleh fotografernya Bu Asih itu ngeflat semua. Kenapa ngeflat? Karena pakai flash nempel di body, di bounce. Waktu itu karena flashnya adalah flash kodok itu nggak bisa diatur powernya. Ada flash kodok yang auto, itu pun setahu saya nggak bisa diatur powernya. Auto itu tetap saja dia nggak TTL, jadi tetap saja boleh dibilang nggak bisa diatur powernya. Dan karena saya nggak tahu kenapa waktu itu, tapi waktu itu memang semua foto di Pekalongan itu yang ngeflat semua kayak gitu. Semua fotografer roll-rollan yang motret di kampung-kampung di Pekalongan itu ngeflat semua hasilnya. Dan karena saya adalah orang pertama yang motret dengan teknik pencahayaan studio di Pekalongan, yang di kampung-kampung, yang roll-rollan. Kalau yang di gedung yang harganya mahal, ya tentu saja udah pakai stand dan sebagainya. Tapi kalau di kampung-kampung kayaknya yang memulai adalah saya. Saya tahu itu karena waktu nyetak, pada saat nyetak, ketika saya datang ke tempat cetak untuk ngambil cetakan, foto saya itu ya dipegang orang lain, dilihat oleh orang lain. Saya datang gitu, Mbak mau ngambil foto, mbaknya ini petugasnya, tukang foto ini teko, ngomong ke gerombolan fotografer di situ, ini loh fotografernya datang. Terus mereka nengok, terus, oh mas, ini jenengan toh yang motret? Oh ya, kok bisa begini? Terus mereka tanya,
Terus saya jelaskan, oh berarti repot ya, repot pakai payung repot. Iya memang repot mas, saya jelaskan. Jadi saya sempat dikerubuti, ditanya-tanya. Habis itu sempat diintimidasi. Katanya jualnya kemurahan, wong pakai payung kok jualnya segitu. Itu nanti saya cerita lain waktu ya, itu menarik itu. Itu menarik bahkan sampai sekarang. Itu topik yang sangat menarik. Udah duhur, saya stop dulu, nanti lanjut lagi insya Allah. Ya terima kasih teman-teman. Tanya apapun, silahkan tanya apapun di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Subscribe dan terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Nanti saya akan lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.